Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Saya Krisyanti Lydia, saya mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, jurusan Marketing Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi. Namun sebelum itu saya punya satu quotes. Orang-orang bijak mengatakan, kamu dapat memiliki ide-ide yang brilian. Namun jika kamu tidak dapat menyampaikannya, maka ide-ide brilian itu tidak akan membawa kamu kemanapun. Artinya, ide-ide brilian pun memerlukan skill komunikasi yang tepat. Nah, berkaitan dengan quotes ini, maka materi yang akan saya sampaikan adalah tentang komunikasi. Kita sering melakukan komunikasi, kita berinteraksi satu sama lain, baik itu dengan teman, sahabat, keluarga kita, rekan kita, ataupun orang yang tidak kita kenal di luar sana. Namun, banyak yang tidak tahu apa itu komunikasi. Apa sih fungsi komunikasi itu, dan apa tujuan kita berkomunikasi. Nah, maka dari itu, saat ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Yunani yaitu komunis, yang artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komunis yaitu komuniko, yang artinya berbagi. Di sini berbagi yang dimaksud adalah bertukar pesan. Nah, dari ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi adalah aktivitas melakukan penyampaian pesan atau informasi berupa ide atau gagasan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Yang kedua, tujuan komunikasi. Komunikasi bertujuan agar pesan atau informasi yang kita sampaikan, baik itu berupa ide atau gagasan kita maupun perasaan pribadi kita, dapat tersampaikan dengan baik dan dimengerti oleh lawan bicara kita. Begitupun sebaliknya, apa yang kita bicarakan dimengerti oleh lawan bicara. Singkatnya, komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan kesepahaman antara dua belah pihak. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Komunikasi memiliki banyak fungsi, diantaranya komunikasi untuk menyampaikan informasi, komunikasi juga untuk menyampaikan pendapat agar diterima oleh masyarakat luas atau orang yang terkait. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang dipelajari. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan ada transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak yang lain. Yang kelima, komunikasi juga untuk mengisi waktu luang atau untuk sekedar hiburan. Ya, contohnya itu kita melakukan chattingan atau video call atau telepon dengan teman kita atau kerabat kita di saat waktu luang. Yang keenam, yaitu sebagai bentuk ekspresi. Jadi saat kita berkomunikasi tentunya kita melakukan ekspresi, baik itu dari mimik wajah kita maupun dari gerak-gerik tubuh kita. Nah, itu sebagai bentuk ekspresi komunikasinya. Yang ketujuh, komunikasi untuk mengenal diri sendiri. Nah, komunikasi untuk mengenal diri sendiri ini maksudnya kita berkomunikasi dengan diri sendiri, baik itu di depan kaca ataupun dengan pikiran kita sendiri. Ini disebut komunikasi intrapribadi. Yang kedelapan, komunikasi untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kesembilan, sebagai cara untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Komunikasi semacam ini bersifat persuasif, yaitu untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita katakan. Yang keempat, komponen komunikasi. Dalam proses berkomunikasi tentu saja melibatkan komponen-komponen komunikasi. Berikut 5 tahap komponen komunikasi. Yang pertama, dalam berkomunikasi harus ada pengirim pesan. Pengirim pesan ini disebut sebagai komunikator. Yang kedua, pesan. Pesan yaitu informasi yang akan disampaikan kepada si penerima pesan.
Yang ketiga ada saluran. Saluran adalah jalan yang digunakan oleh si pengirim pesan untuk menyampaikan pesannya. Misalnya, jika terjadi interaksi secara langsung atau muka dengan muka, maka yang menjadi saluran komunikasi tersebut adalah suara. Sedangkan jika komunikasi secara tidak langsung, maka yang menjadi salurannya adalah media. Medianya itu seperti televisi, radio, majalah, buku, ataupun film, dan lain sebagainya. Yang keempat, harus ada penerima pesan. Penerima pesan ini disebut komunikan. Dan yang kelima, harus ada umpan balik. Umpan balik adalah respon terhadap pesan yang diterima. Lalu, respon tersebut dikirim kembali kepada si pengirim pesan yang pertama. Nah, ini adalah 5 tahapan dalam berkomunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan penyampaiannya, komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batas jarak. Komunikasi ini terjadi dalam rapat, wawancara, dan juga percakapan biasa. Sedangkan komunikasi tulisan adalah komunikasi secara tidak langsung dalam bentuk tulisan. Nah, komunikasi ini contohnya adalah naskah, undangan, ataupun spanduk iklan. Yang kedua, komunikasi berdasarkan tujuannya. Komunikasi berdasarkan tujuan dikategorikan dalam beberapa bentuk, misalnya pidato, ceramah, wawancara, ataupun pemberian saran. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah ruang lingkup bagi organisasi ataupun perusahaan. Contohnya komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Sedangkan eksternal adalah ruang lingkup terjalinnya komunikasi antara organisasi dengan masyarakat. Contohnya lewat konferensi pers, publikasi, siaran TV, ataupun bakti sosial. Yang keempat, komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi berdasarkan aliran dibedakan menjadi 5. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berasal dari satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi 2 arah, yaitu komunikasi yang terjadi dari 2 pihak, di mana dalam komunikasi ada timbal balik atau feedback. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang berasal dari atasan kepada bawahannya. Yang keempat, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari bawahan kepada atasan. Dan yang kelima, komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping adalah komunikasi yang terjalin antara beberapa orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Pembahasan yang terakhir adalah tataran komunikasi. Tataran komunikasi ini mempunyai beberapa tingkatan, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang pertama, komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri komunikator. Komunikasi intrapribadi juga disebut sebagai dasar dari komunikasi antarpribadi. Mengapa demikian? Karena sebelum kita berbicara kepada orang lain, tentu kita sudah memikirkan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain di dalam diri kita sendiri. Nah, itulah mengapa komunikasi intrapribadi disebut sebagai dasar komunikasi antarpribadi. Yang kedua, komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang terjadi antara 2 pihak, yaitu yang satu adalah pihak komunikator dan yang lain adalah pihak komunikan. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Jika dalam suatu komunikasi terdiri dari 3 orang, maka itu disebut komunikasi kelompok kecil. Tetapi jika orang yang melakukan komunikasi itu lebih dari 3,
yaitu 4 atau lebih, maka itu disebut komunikasi kelompok besar yang juga disebut sebagai komunikasi kelompok publik. Nah, contoh dari komunikasi kelompok ini yaitu seperti komunikasi dalam keluarga, tetangga, teman, dan bahkan kelompok-kelompok diskusi kecil. Yang keempat, komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi yang mana komunikator dan komunikannya berada dalam satu tempat yang sama, misalnya seperti di aula, di lapangan, di masjid, ataupun di gereja. Komunikasi publik ini lebih bersifat linier atau satu arah. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yaitu komunikasi yang terjadi di dalam organisasi ataupun antar organisasi. Yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan jumlah komunikan yang banyak dan tersebar dalam area geografis yang luas, namun tetap memiliki perhatian dan minat terhadap isu yang sama. Maka dari itu, komunikasi ini menggunakan media massa sebagai penyaluran pesan atau informasi, seperti melalui televisi, radio, surat kabar, ataupun majalah. Demikian materi yang saya sampaikan di saat ini. Saya berharap materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi yang menonton ini, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.